Ya, hari ini teman-teman di pagi hari jam 7.19 ya, tanggal 4 bulan 10. Ini updatean untuk malam ya. Jadi ini untuk tanggal 3. Jadi untuk broker samaranya tanggal 3 ya, bukan tanggal 4. Jadi ini dia upload atau direkam di pagi hari ya, sebelum pembukaan market. Baik, ada emiten-emiten yang ada di kolom komentar dari teman-teman kita ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli ataupun untuk mempengaruhi, tapi ini adalah media pembelajaran kita bersama ya. Adapun kalau ada kekurangan ya silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, tidak lama-lama lagi kita langsung saja. Yang pertama ada Humi. Humi ada kabar apa? Humi bertahan ya di 5960, 5960 aja terus gitu ya. Nah, kabar hari ini baiknya itu teman-teman, ternyata si Humi lagi diakumulasi, ada masuk ya, poren masuk sedikit teman-teman ya. Berapa nih? 152 juta ya. Nih, poren masuk ya. Jadi poren udah masuk dari tanggal 23 September. Kita cek 23 September. Kita porenkan. Ada CC teman-teman, bagus nih. Berarti sekarang yang megang si CC ya. Setelah kabar si CC ngebuang, sekarang CC ngambil lagi, dan bagusnya bukan si BK yang megang ya. Terus kita lihat lokalnya juga udah mulai masuk dari tanggal 1. Nah, mudah-mudahan di tanggal 1 Oktober ini sampai tanggal 3 ya, mudah-mudahan si lokalnya bagus banget teman-teman. YB ya pan ya, YB sama YJ ya, bukan tukar-tukaran. YJ ketemu YJ, YB nya ada enggak? Nah, YB enggak ada. Mungkin nanti kalau mau tukar-tukaran YB enggak jual, YJ ngambil, biasa suka gitu ya. Biarin aja. Karena emang cara mainnya begitu teman-teman ya. Kalau kemarin kan cara mainnya itu si YJ ngejual ke si BK pelan-pelan, satu tik, tiba-tiba si BK ngebuang. Diulangin terus berkali-kali. Sampai berapa, hampir 4 minggu gitu ya. Nah, terus diganti tuh dari si BK ke si CC, sama juga mainnya seperti itu. Si YJ yang ngejualin barang, CC ngambil, tiba-tiba dibuang. Nah, seperti teman-teman ya. Emang cara mainnya seperti itu ya untuk Humi ini. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau menurut saya sih ini bagus ya. Cuman atas bagusnya apa? Bagusnya ada akumulasi. Artinya dia mau, cenderung mau lah gitu untuk ngambil lagi. Ketimbang kemarin kan ngebuang. Terus si si Bandar Lokal juga udah mulai ngambil lagi. Nah, ini kalau saya bilang kalau ke 53 in lebih bagus. Tadi jangan jangan khawatir teman-teman ya. Ketika udah sideways begini, tiba-tiba dia ke bawah dikit sampai ke 53 contohnya. Teman-teman jangan keburu cut loss ya. Karena mungkin itu strategi mereka untuk mengalihkan bahwa si barang itu mau istilahnya gini ya, dijebloskan dulu ke bawah. Siapa tahu mungkin teman-teman retail atau yang lainnya itu ikut cut loss, jadi bisa nampung barang lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang cara mempercepat pengambilan barang, ada yang langsung dikebawahin, ada yang langsung dikeatasin gitu kan. Itu cara ngambil barang mereka. Nanti juga sama-sama jualan sebenarnya intinya gitu ya. Jadi strategi mereka lah yang cuman 3 strateginya: strategi sideways, strategi untuk diinjek, dan strategi lagi untuk di up ke atas. Suka begitu teman-teman, tergantung siapa bukan pengendali ya, penggeraknya dari sebuah emiten ya. Jadi Humi kabar baiknya itu ada pengambilan poren sama pengambilan dari Bandar Lokal. Terus Smart Money juga udah mulai masuk ya teman-teman. Target saya ini di 86 nya, mudah-mudahan terlewati. 86 terlewati, langsung ke targetnya ya. Ini di tanggal 20 bulan 8 belum kesampaian juga ya. Biarin aja teman-teman, emang pinginnya begitu. Nah, dia akan uptrend ketika dia melewati 66 ya. 66 terlewati, mungkin ada skandal dikit di sini. Nanti mungkin ke 86 terlewati, sampailah ke targetnya. Strategi saya seperti itu. Baik, terus selanjutnya ada Koka. Ada apa Koka? Koka per hari ini ada pengambilan dari poren teman-teman ya. Kita lihat poren ngambil nggak hari ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober kita lihat poren.
Ada EP 30.000 ya, 30.000 lot ya. CC ngebuang. Tapi di sini pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Ini udah berapa hari nih? Dari tanggal 25 September. Coba lihat 25 September. 25 September EP yang mimpin 30.000 karena pengambilan per tanggal 3 Oktober. Artinya baru ngambil lagi gitu ya. Nah, ini juga udah ngasih tanda teman-teman si kepala merahnya udah nongol dikit ya. Nah, mungkin ini akan terjadi ke atas gitu karena udah ada konfirmasi dia mau ke atas. Cuman hati-hati aja di 55-nya. Kenapa 55 hati-hati? Ada si ekor hijau ya. Ekor hijau ini menandakan dia akan ke sini biasanya. Tapi mudah-mudahan dia di opennya itu ditutupnya itu sama candle hijau lagi mungkin untuk mendekatinya ya. Hati-hati, ini belum mencapai MA10-nya, belum ada di bawah candle ya. Dari bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sekarang lagi ngambil, cuman sekarang ada sedikit pembuangan ya. Sedikit pembuangan, mengambilnya sih lumayan gitu ya. Beberapa hari ngambil, cuma ngebuang 2 hari, ngambil lagi 2 hari, ngebuang 3 hari, ngambil 1 hari, ngebuang 1 hari. Tapi secara keseluruhan dia masih bagus ya untuk isiannya. Jadi tapi lagi downtrend dulu. Teman-teman yang baru ngambil tunggu aja konfirmasi SMA 10-nya di bawah candle. Oke, teman-teman, untuk Koka ada lagi Picok Victoria Investama. Kita lihat Victoria hari ini isiannya bagaimana. Ini cenderung sideways atas. Nah, ini sekarang kalau yang sideways atas kadang-kadang suka bikin prank ke bawah ya, makanya hati-hati aja. Mungkin hati-hati area 138-nya 140 ya, 140 mudah-mudahan tidak tertembus. Nah, yang terdekatnya di 146-nya ini juga candlenya masih di bawah MA10 dan MA20, tapi masih kecenderungan uptrend. MA200-nya masih di bawah. Terus dari bandar Poren sekarang udah akumulasi terus teman-teman, bagus ya. Dari mulai 19 Agustus mana nih? Kita lihat Poren, ada si CC teman-teman, bagus ya, ada 2,6 ribu lot. Nah, ini kecenderungan ke atas. Nah, si lokal juga udah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Lokal ngambil per hari ini. Ini mau anggap aja yang 1 hari ini habis, ini juga anggapnya habis. Tapi secara keseluruhan dia masih bagus. Tapi hari ini kita lihat siapa, untuk memastikan aja hari ini tanggal 3 ya, tanggal 3 itu siapa yang ngambil. Kita lihat untuk domestiknya ada si SQ MIPD nih. Lumayan ya si SQ ngambilnya ya. Ini juga MG cuma 3 biji MG. SQ udah ngambil lumayan ya. Baik, ini target saya itu ke tanggal 2 bulan 9 belum terpenuhi juga di angka 185-nya ya. Walaupun sudah tertemu sama shadow, saya bilang kalau tertemu sama shadow belum ya. Dia harus ketemu sama body. Jadi berharap saya sampai ditembusnya sama body gitu ya. Oke teman-teman, mungkin hati-hati aja ya, area 138-nya apabila jeblos mungkin dia akan ke bawah. Tapi selama dia MA200-nya masih di bawah candle artinya dia masih dalam posisi uptrend, hanya koreksi besar aja. Terus ada kios. Ini teman kita menanyakan bagaimana dengan kios. Kios tidak ada angin, tidak ada hujan kan di sini kan. Nah, ini yang saham gocapan yang suka kejutan itu seperti ini teman-teman. Tidak ada angin, tidak ada hujan, cenderung tidak ada isian sama sekali teman-teman, cenderung tidak ada isian sama sekali. Terus di sini juga Smart Money juga tidak masuk, tidak terlalu besar, cuma hanya sesekali aja. Terus si Poren juga hanya tidak masuknya tidak signifikan ya. Lihat nih tidak signifikan, tapi tiba-tiba di up lah. Itulah ya kejutan dari saham gocapan. Dia sempat ngambil untuk dikempesin lagi waktu tanggal 3 September ya, mungkin untuk mencegah ini kali ya, untuk masuk ke FCA gitu. Makanya dia dari mulai 3 September mulai ditransaksikan dengan baik. Dan puncaknya waktu tanggal 30 September dia mengarahkan dan didiamkan, tapi tiba-tiba besoknya dia meng-ARB kan ya. Tapi sempat ditahan dan ada pantulan dari bawah. Ini juga si kepala merahnya sudah mulai di ke 66, artinya mau menuju ke 66. Tapi saya targetnya di 67-nya ya, mudah-mudahan bisa capai ke 67-nya. Nah, terus kemarin juga ini ceritanya dia up dari bawah ya, dan dia meninggalkan gapnya belum ketutup kemarin. Terakhir tanggal 3 dia ngambil, kayak saya menutup gap yang area 54-nya ya, ternyata tidak menutup, malah diceblosin ke bawah. Tetapi secara isian teman-teman lihat bagus banget ya di sini ya. Bandar lokal cenderung ngambil dari tanggal 66, kecil tapi di pembuangan yang sedikit. Kita lihat dari tanggal 6 September ya. Kita lihat tanggal 6 September.
pastikan 6 September. 6 September. Domestik ada si PD, XC, MG. Ini yang paling banyak si PD. Ternyata si PD di sini disinyalir sebagai bandarnya karena nyaru sebagai lokal juga. Jadi kadang-kadang bandar itu nyaru sebagai lokal. Hanya saja jarang ketika si XC ataupun si XL yang mimpin di atas itu kadang-kadang dia di up ke atas ya. Tapi kalau PD yang memimpin ataupun MG yang memimpin atau AT atau LZ kadang-kadang dia bisa ke atas. Disinyalir di XC ini belum ada bandar yang signifikan untuk memaaf harga ya. Tapi kalau di PD karena PD udah suka jadi way juga gitu ya. Jadi mungkin di sini si PD itu ada bandarnya ya. Ya seperti itu teman-teman. Terus per hari ini, per hari tanggal tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu ya kok ke situ. Tanggal 3 kita pindah ke tanggal 3. Coba cek untuk forennya. Forennya ada ngambil enggak? Ya, foren udah mengambil 700 slot. Lumayan lah 700 slot juga. Ya, ngambil bulat 700 slot. Ya mungkin mau nyoba-coba kali si AG gitu ya. Semenjak dia penjualan hanya pengambilan lagi 2 hari sebelum 2 hari dari tanggal 2. Coba si AG bukan. Oh enggak ada ya. Oh ada si AK, si AK 107. Akhirnya dia mungkin lagi bahan percobaan kali ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya si Polen kan kemarin habis ngebuang, tiba-tiba dia ngambil lagi. Terus si badan lokal juga tiba-tiba ngambil tanpa ngejual yang signifikan. Artinya mereka mau serius nih gitu kan mengerjain lagi si kios ini karena udah lama banget ya si kios tidak menampakkan dirinya. Dia cenderung terlalap tidur akhirnya terbangunkan ya. Coba lihat. Kita lihat nyampe dari bulan apa nih dia? Dari bulan Januari, berarti tidak awal tahun ya. Awal tahun dia satu tahun lebih gitu kan ditidurkan. Nah sekarang lagi bangkit lagi ya. Mudah-mudahan sekarang kebangkitan yang sekarang bisa menembus ke angka 65-nya lah ya, 65. Jadi teman-teman yang nyangkut dia 65 atau baru beli ya bisa lah gitu. Kita kalau lihat agak besar dikit untuk 3 tahunan bisa nembus ke 600 bisa gitu. Kenapa? Pernah menyentuh ke 514 gitu kan. Emang dulu waktu jaya-jayanya kios bagus gitu kan. Nah, mungkin sekarang kalau lagi banyak saingannya ya jangan ke arah situlah. Mudah-mudahan sih ini ke arah 100 aja udah bagus gitu teman-teman. Makanya saya menargetkan hanya ke 67 aja, yang paling tinggi 70 lah gitu ya. Oke teman-teman, kios ya bagus, isiannya bagus teman-teman. Poin juga udah masuk walaupun sedikit, tapi One juga udah masuk walaupun sedikit. Teman-teman kalau mau coba-coba sebenarnya kalau kios ya resikonya teman-teman tahu sendiri kan. Saham ini gocap pernah 1 tahun. Apabila dia digocapan lagi teman-teman harus sabar karena dalam 1 tahun aja bisa dia up. Tinggal teman-teman aja mensikapinya bagaimana. Kalau kalian suka dengan saham gocapan, artinya kalian harus belajar bersabar ya. Ingat, belajar bersabar karena teknik yang paling tinggi itu adalah sabar. Oke, selanjutnya ada PSAB. PSAB kita lihat isiannya aja teman-teman ya. Kita lihat apakah ada perkembangan untuk isiannya. PSAB lagi ada pembuangan teman-teman. PSAB ada baik lokal ataupun foreign. Dia lagi ngebuang teman-teman. Kita lihat poin siapa yang ngebuang. Ada CC teman-teman di jualan di atas ya, yang nambung si NI. CC 149.000 tapi nambungnya cuma 4,9. Artinya banyak dipungut sama lokal kali ya. Lokal juga lagi buangan. Ternyata betul dipungut sama CC sama XC sama EP, tapi CC nya CC lokal bukan CC foreign. Terus PC juga sengaja ngebuang, ditampung juga sama XC sama pun si EP. Mungkin ini akan menjadi peluang besar si EP ya untuk memaaf harga. Kenapa? Karena CP adalah salah satu bagian daripada bandar, cuma bukan dari bandar ini ya. CC mungkin CC bagus juga, tapi IP juga sama. IP kadang-kadang suka pakai UAI juga, RF juga suka pakai UAI, ZT udah masuk. Mudah-mudahan sih bisalah sampai ke targetnya. Sebenarnya target udah tercapai, cuma satu lagi ya di 328-nya. Seperti yang suka saya bilang, kita akan cek di sini apakah dia bisa menembus harga over value-nya. Kita lihat. Nah, sebenarnya dia secara 3 tahunan juga dia masih dalam ini udah mau menembus over value-nya ya di 330. Mudah-mudahan kalau teman-teman masih punya barang di bawah ataupun istilahnya masih buka barang di angka tengah di 209,
mungkin hati-hati aja ketika dia menyentuh 330. Kalau mau dijual ya 320, 323 ya mungkin sebelum mencapai puncaknya ya. Tapi kalau mau disimpan ya silahkan aja. Ada kesempatan kemana? Coba kita lihat untuk 3 tahunan. Ada kesempatan ke harga cuma 6 poin. Jadi tidak terlalu jauh ya untuk 5 tahunan. Nah, untuk 5 tahunan agak jangka agak panjang dikit, bisa mungkin menyentuh ke harga 358. Tapi yang paling tengahnya itu mungkin yang tertingginya di 350 untuk 5 tahunan. Silahkan hitung-hitung aja teman-teman. Paling tertinggi kenapa bisa ke 39400, karena di sini ada puncak tertingginya. Mereka juga menghitung dari angka tertingginya. Kalau teman-teman istilahnya mau jangka panjang dikit aja gitu kan, mungkin bisa mencapai ke 30545. Ya tidak terlalu besar sih gitu, cuman lumayan lah gitu ya. Ada sekitar 120 poin lagi, 130 atau 150 poin lagi ya untuk mencapai ke atas. Cuman apabila ada lika-liku, mungkin teman-teman digaji bisa jeblos dulu ke angka 265 untuk koreksi dulu, mungkin bisa menyentuh ke angka 236, paling banternya mungkin ke 206. Itu akan lebih baik lagi untuk koreksi, karena setiap kenaikan 70% ataupun 80% suka ada penurunan sekitar 30% atau enggak 24%. Oke teman-teman, untuk informasinya PSAB sekarang lagi dibuang dulu sama Puren sama Banaloka, cuman pembuangan tidak terlalu signifikan, lebih banyak pengambilannya daripada pembuangannya. Oke, kita lanjut. SMA ditanyakan apakah udah ada isian. Kita lihat sama-sama. SMA katanya udah ada isian belum? Nah, kita lihat nih sama-sama. Bandar lokal udah ngambil sedikit teman-teman ya. Untuk tanggal 3-nya udah ngambil sedikit. Kita pastikan ada YP ngambil lumayan ya, sekitar 422.000 lot atau 5,1 miliar, dan SQ lah yang jualan ya. Nah, di sini terlihat jelas emang jualannya lebih lagi masif gitu jualannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik untuk ke arah ke atas ya. Tinggal dikit lagi 117, para kalau dijelaskan ke 117 dan mungkin dia sideways, tunggu pembalikan arah, yaitu EMA 10-nya di angka di bawah kena itu menjadi uptrend, bisa menjadi uptrend ya. Tapi terkadang di up-nya itu sama di luar dari bandar dari SCMA ya. Kadang-kadang contohnya ini bandarnya si IQ, si DR, si CP, tiba-tiba YP PD gitu ngambil dan tinggi, tapi di sini di sini terlihatnya penjualan, artinya si bandar SCMA ini mengizinkan untuk dinaikkan, tapi dengan syarat dia harus beli barang saya, mungkin seperti itu. Nah, kesepakatannya seperti itu, jadi bisa naik dalam posisi dia di sini si bandarnya jualan gitu kan, itu akan lebih bagus lagi. Mungkin nanti udah agak di atas sedikit, ditahin sama bandar, mungkin dilanjutkan perjuangannya untuk mencapai target tertentu ya. Target saya itu ke SMA itu 151. Jadi teman-teman kalau udah percaya diri atau sering main dengan di SCMA, dia harusnya pantulannya nggak terlalu ini terlalu lama teman-teman, ini terlalu lama, dramanya terlalu lama. Biasanya si SMA itu cuma mantul di bawah beberapa hari, di bawah langsung ke atas, biasa seperti itu. Nah, waktu di sini nih ini kan ngeprank teman-teman ya, ternyata diturunin ke bawah tapi tidak terlalu bawah ya. Mungkin hanya naik sampai ke berapa nih, ke 128 tapi diturunin lagi, tapi di 119 atau 120 ya. Akan ke 117 juga, itu akan lebih baik lagi ya, dia udah double bottom ya, akan lebih baik lagi untuk menutup gapnya. Andaikan dia langsung di up ke atas ya silahkan aja, terserah mereka gitu ya, karena si bandar lokal juga udah mulai masuk ya. Si Poren sih masih banyak penjualannya. Kita lihat di sini SMA posisinya bagaimana posisinya SCMA. ECMA kita posisinya, kita lihat SCMA untuk 1 tahunan dulu deh. Untuk 1 tahunan lagi di posisi under value, artinya di bawah under value-nya, sama seperti ketika di 117-nya gitu ya. Untuk 3 tahunan ini harga yang terendahnya, kedua terendah kan ke satu terendahnya 117. Ini 120, berarti kedua terendahnya ya. Selama 3 tahunan, 5 tahunan juga sama, ini lagi posisi pernah cuman dijual di 128, berarti yang terendah 117. Artinya ini kesempatan teman-teman memiliki emiten ini. Lagi 10 tahunan lagi di under value. Andaikan kalian disimpan agak lama dikit aja bisa mencapai ke, nggak terlalu lama sih ini, sekitar 513 ya paling tinggi ya. Kalau secara global sih dia emang downtrend ya, cuma ketika dia kenaikan dari 100
123-nya nih ya. 123 ya. Nah, dia pernah nyampe ke dari 123 ke harga 400, artinya berapa kali lipat. Mungkin itu kesempatan teman-teman untuk menjaga mengkoleksi lah SMA ini. Siapa tahu dia bisa ke arah situ ya. Kita lihat untuk harga wajarnya berapa sih ini? Oh, masih di 221. Artinya ya oke lah ke harga PBP aja ya. Ke harga wajar PBP atau ke harga tengah-tengahnya di 521 ya. Bisa jadi ke sana, bisa asal teman-teman kuat nahan aja gitu. Kalau yang swing kan nggak kuat nahan, paling pas nyampe 150 udah jual aja gitu kan. Tapi kalau teman-teman kuat nahan, contohnya beli di sini ya, tiba-tiba nggak di sini, nggak dijual, sayang banget kan. Cuma karena kalian pikirnya saya bukan targetnya, bukan di situ, maka dibiarin aja. Longsor juga, longsor saya tambah muatan. Nah, itu yang namanya investasi teman-teman. Kalau investasi ya ketika dia naik tidak beli gitu kan, tapi ketika harusnya kan beli dulu. Kalau kita gitu kan ngejual dulu baru nanti beli lagi di bawah. Kalau dia nggak, biasa investasi itu targetnya ada tertentu, target tertentu gitu ya. Kalau berdasarkan PBB ya harus ke 281, ya harus ke 281 gitu kan. Kalau berdasarkan saya kan hanya menghitung berdasarkan si kepala merah aja. Nih kepala merah itu jadi candle nongol yang melebihi candle sebelumnya warna hijau. Nah, dengan sangat jelas banget kan di sini kan, artinya dia mau ke sini gitu kan. Kenapa saya mengartikan dia mau ke sini? Karena dengan angka-angka tidak mungkin dilihat, tapi kalau secara kasat mata dengan adanya si kepala merah itu dilihat, biasanya itu tandaan bandar gitu, benar. Saya ini punya hutang di area sini. Mungkin ketika dia naikin, saya mau jualan dulu, terima ya. Mungkin ada perjanjian seperti itu gitu ya. Mungkin saya bilang kan mungkin ya. Kita lihat, nah di sini juga teman-teman ada si kepala merah. Jadi target ke 163 juga bisa jadi teman-teman ya. 163 juga bisa nih. Kita lihat di sini, kita tandain deh. Nah, kita tandain gitu ya. Jadi saya target pertama di 150, target kedua di 163 ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada emiten apa? Ada teguk. Teguk ini apa ini? Ada teguk. Mana teguk? Nah, teguk udah keluar. Teguk ini kita lihat deh. Teman-teman udah pada ngambil ya. Sekarang udah 50, berapa hari nih 50 nih? Udah lumayan ya, sekitar semingguan di 5 hari ya. Di Teguk sekitar 5 harian. Terus di sini juga Bandar Poren juga belum ngambil sikap teman-teman ya, semenjak dia pengambilan terakhir. 2 hari pengambilan terakhir, tanggal 25 September dia belum ngambil lagi teman-teman ya. Si Bandar Lokal juga sama, cenderung dia nahan teman-teman, cenderung dia nahan. Dari mulai tanggal 25 juga sama, dicenderung nahan ya. Yang ngambil siapa teman-teman kita ya. Kita akan menunggu broker besar untuk mengambil emiten ini ya. Karena di sini broker lokalnya sangat keluar, udah keluar ya. Di nego juga tidak ada untuk tanggal sekarang, bulan sekarang. Kita lihat untuk Septembernya ada nggak di pasar nego. Ada si AO cuman 5.000 ya, sedikit ya untuk 5.000 mah ya. AO ketemu AO. Ya teman-teman, untuk sementara mungkin si Teguk ini saya pikir sih dia mau ke atas dan juga udah menyelesaikan PR-nya ya. Mudah-mudahan sih dia tidak di up langsung gap up ya, dari 50 aja ke atas gitu kan. Kita lihat untuk bid dan opernya. Untuk bid dan opernya kita lihat 366, kita sedikit lihat ke 5152-nya. Ya, ini udah bagus teman-teman ya. Ini adalah 2 digit tapi 2 digit tipis ya. Nah, ini udah ditandain teman-teman. Mereka mau di up kayaknya ini. Soalnya siap-siap aja gitu kan. Soalnya udah rata, udah mulai rata antara 51, 52, 53, 54, 55 sampai 55 aja. Udah rata ya pasangannya belasan. Nah, kalau tidak jadi diangkat, mungkin dia punya strategi lain. Ini juga Smart Money udah mulai ada nongol dikit-dikit ya. Nah, pertanda dia mau ada akumulasi terus. Soalnya di sini waktu ketika dia harga 50, teman-teman lihat ada tongol dikit, kita ada gumplukan dikit, rata lagi, gumplukan dikit lagi, rata lagi. Nah, nanti kalau udah signifikan mungkin si Teguk ini bisa di up lagi. Target saya ke si kepala merah teman-teman ya,
di 72-nya. Kemungkinan bisa ke sana, bisa. Malah target tertingginya saya di harga 110. Bisa ke sana, bisa. Kenapa? Ya kita harus punya keyakinan teman-teman. Kalau kalian tidak yakin dengan pilihan teman-teman, ya bagaimana kalian percaya gitu kan? Kalian aja tidak yakin dengan apa pilihan kalian. Itu bagaimana meyakinkan orang lain atau meyakinkan diri sendiri aja kalian tidak percaya diri gitu ya. Saya mau target ke sini gitu. Soal tercapai ataupun tidak, karena sudah dianalisis, analisisnya apa? Oh, poren masih di dalam, contohnya gitu ya. Smart money udah mulai masuk. Kan itu salah satu analisis. Kenapa belum diangkat? Ya belum waktunya aja. Ya, belum waktunya. Kalau sudah waktunya jangankan diangkat, diterbangin ke atas langit juga bisa gitu. Asal kalian siap aja untuk dijatuhinnya gitu ya. Karena kalau jatuh dari ketinggian terlalu tinggi kan sakitnya luar biasa gitu kan. Oke teman-teman, ada selanjutnya ada MLPL. Ini teman-teman banyak nanyain juga MLPL ya. MEPL bagaimana MEPL? MEPL dalam posisi kemarin naik 2% ya. Cuman sayang banget dia meninggalkan kemarin waktu dibahas ya. Nah, dia meninggalkan si ekor hijau. Kita pindahin aja ke sini ya, ke 72-nya. Kalau dia bisa menyentuh ekor hijau dengan candle merah dan pas di 72-nya, kemungkinan dia akan baik-baik saja dan bagus. Yang mudah-mudahan bisa ditahan di area sini ya 72-nya ya. Karena di sini dia lagi posisi downtrend ya, tapi belum dead cross teman-teman. Posisi downtrend tapi belum dead cross. Sini juga ada si kepala kembar yang mudah-mudahan si kepala kembar ini bisa memberikan efek ke bawah dulu sebentar aja gitu. Jangan sampai ke bawah terlalu bawah ya. Jangan sampai ke 55. Terus dari target udah terpenuhi, tinggal target keduanya ini teman-teman. Jika udah ngasih tahu dia mau ke arah ke 94-nya. Walaupun ada target udah tercapai seperti tinggal target ketiganya sebenarnya gitu ya. Cuman saya bilang ini kalau belum sama body udahlah, kita akan upayakan bisa nggak ke arah situ lagi gitu kan. Dan kalau hati-hati aja si kepala merah si kepala kembar gini hijau sama merah sejajar kepalanya, yaitu si kepala kembar cuman beda warna doang. Hati-hati suka ke bawah teman-teman ya, hati-hati aja suka ke bawah, tapi mudah-mudahan tidak dibawa ke lepas dari 72-nya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah si poren ngambil 3 hari dari tanggal berapa? Tanggal 1. Kita akan lihat tanggal 1 siapa yang ngambil. Mudah-mudahan si Cece teman-teman. Kalau si Cece saya pikir kalau dia jualan di atas itu baik ya. Si Cece itu suka ngambil di bawah, jual di atas ya. Pakai teori itu teman-teman ya, kalau si Cece itu. Dan dia selalu cuan gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ketika dia udah balik modal, tiba-tiba dia ngehajar ke sebelah kiri, artinya tinggal ngabisin barang doang gitu kan. Kita lihat untuk porennya 3 hari ini siapa yang ngambil? Ada si AI teman-teman ya. 1 Oktober ya. AI sama Cece yang paling banyak itu ada si AI. Yang mudah-mudahan si AI lah bisa menuntun si Cece lah gitu ya. Terus dari bandar lokal siapa yang ngambil? Coba bandar lokal cuma tanggal 3 aja ya, kita gantiin ke tanggal 3. Ada CC, ada YP. Saya pikir sih kalau CC ya kita bisa juga diperhitungkan CC lokal ya. Sampai saya yakin dengan si BQ atau enggak si YP atau enggak si HP nih. Antara 3 broker inilah yang mungkin menjadi bandar di MEPL ini, mudah-mudahan ya seperti itu ya. Yakin akan ke atas? Saya pikir yakin sih ya. Kenapa yakin? Karena si kepala merah juga udah nongol. Di sini juga udah mulai ada lah gitu si kepala merah di sini nih, di 86 juga ada ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk MEPL sekarang lagi ada isian baik bandar lokal ataupun poren, dan terlihat jelas ini sejak penurunan baru kali inilah dia ada pengambilan lagi ke atas. Ya mudah-mudahan dia ditahan resistnya, bukan resist sideways-nya di area-area sini ya. Jangan terlalu jauh biar dia CMA 10-nya mendekati lah gitu, mendekati si candle ya. Kalau udah mulai ketembus ya mungkin break seperti ini nih, break gitu kan lebih baik lagi ya, dia mungkin akan lebih ke atas lagi ya. Cuman karena sini udah di resistnya ya, di supportnya ya, ini support atasnya gitulah, support atasnya gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan apabila ada kekurangan silakan di kolom komentar, apabila ada kelebihan silakan ambil. Dan ini bukan untuk menggurui, tapi ini untuk memperlihatkan dalamannya seperti ini gitu keadaannya, emiten-emiten yang dimiliki oleh teman-teman. Mungkin segitu aja, ciao ya.